Kawasan Blok M Jakarta Selatan yang sempat sepi dan tidak terawat kini kembali ramai dan menjadi pusat perkotaan baru. Kawasan Blok M disiapkan menjadi titik integrasi moda transportasi, sejarah dan budaya serta inovasi. Kawasan Blok M Jakarta Selatan kini punya wajah baru setelah direvitalisasi menjadi hub atau pusat perkotaan baru yang menghubungkan sarana transportasi dan fasilitas umum. Area yang sebelumnya sempat sepi dan tidak terawat, kini bersolek jadi lebih berwarna, lebih artistik hingga identitas lokal yang diperkuat. Langit-langit koridor bawah tanah dipenuhi motif mozaik berwarna kuning cerah, otentik Betawi. Pencahayaan terlihat lebih memadai, tidak lagi remang seperti sebelumnya. Blok M Hub juga semakin ramai oleh tenan makanan yang menjajakan beraneka ragam kuliner. Jalur pedestrian dan lahan parkir juga berbenah menjadi lebih rapi dan tertata, sehingga memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Untuk kuliner sekarang makin ramai ya, udah pasti. Dan lebih maju, jadi banyak banget UMKM yang ketolong. Sangat antusias ya sebenarnya untuk kesini, karena satu perkembangan baru, mungkin karena memperingati ulang tahun Jakarta juga. Makin berwarna ya dibanding terakhir kali saya berkunjung ke sini. Banyak gambar-gambaran, lukisan-lukisan, ini simbol-simbol Betawi ya. Revitalisasi Blok M Hub sendiri diluncurkan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam acara pencanangan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta pada Sabtu 24 Mei lalu. Ini juga menjadi salah satu persiapan ulang tahun Jakarta 5 abad atau 500 tahun pada tahun 2027 mendatang. Dalam sambutannya, Gubernur Pramono menyebut Blok M Hub menjadi representasi Jakarta sebagai kota global, serta akan menjadi titik temu antara sejarah, budaya, dan inovasi di Jakarta. Saudara-saudara sekalian, baru 2-3 hari yang lalu saya telah meresmikan trayek baru dari PIK 2 ke Blok M. 2 minggu yang lalu saya meresmikan trayek dari Alam Sutra ke Blok M. Dan saya juga akan meresmikan 2 trayek lainnya dari Saben area atau daerah penyangga ke Blok M. Maka dengan demikian Blok M ini menjadi hub baru. Selain Trans Jabodetabek yang mampu menjangkau warga luar Jakarta, sebelumnya kawasan Blok M juga terintegrasi dengan moda transportasi Transjakarta dan Mass Rapid Transit atau MRT. Tidak hanya itu, Pemprov Jakarta juga akan menyatukan 3 taman di kawasan Blok M, yakni Ayodhya, Langsat, dan Leoser menjadi Taman ASEAN yang buka 24 jam dengan luas total 6,2 hektar. Kendati belum sepenuhnya tertata, program revitalisasi kawasan Blok M ditargetkan rampung pada Oktober 2025 mendatang. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Seto Pramono, Sadu Santo, iNews melaporkan. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Taman Literasi di kawasan Blok M. Sudah ada rekan Amrina Rida di sana. Amrina, bagaimanakah suasana liburan di Taman Literasi Blok M malam ini? Silahkan. Halo, selamat malam Camar dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa saat ini kami sedang berada di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu Blok M, yang kalau misalnya ditanya gimana suasananya, ini Camar, kita lihat langsung aja, ini juru kamera kami. Rizky Solahuddin akan menunjukkan suasana terkini. Ini di area Blok M yang sudah direvitalisasi jadi jauh lebih baik, dan bisa dilihat ini jalan
banyak sekali dari masyarakat ataupun juga wisatawan juga dari berbagai macam daerah, tidak hanya dari Jakarta, yang jalan-jalan ke Blok M di malam hari ini. Karena kalau misalnya kita lihat juga sekarang kami memantau bahwa di area Blok M sudah jadi jauh lebih baik, jauh lebih bersih, Camar dan juga pemirsa. Lalu juga untuk area parkir ini jauh lebih baik lagi. Akhirnya membuat masyarakat ini kepo dan juga jalan-jalan ke area Blok M, terutama tempat kami melaporkan saat ini, yakni di area Taman Literasi Marta Christina Tiahahu yang dikelola oleh PT Integrasi Transjakarta. Nah, ini kalau misalnya di area sekitar Taman Literasi Marta Christina Tiahahu memang menjadi salah satu spot favorit dari warga, masyarakat, wisatawan, terutama anak-anak muda nih ya, dari Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, untuk nongkrong, untuk bersantai, berbincang dengan kawan-kawan mereka, karena di sini banyak sekali spot-spot duduk, lalu juga makanan-makanan, dan aktivitasnya bisa dilakukan banyak sekali. Nah, mungkin Camar dan juga pemirsa, ini kalau misalnya kita ekspor saja, nggak ngobrol sama teman-teman ataupun juga sama anak-anak muda di sini, nggak afdol kali ya. Camar, saya akan mengajak Camar untuk berbincang dengan sejumlah anak muda di sini. Kita lihat siapa yang mau. Ini ada beberapa kelompok teman-teman nih yang kayaknya seumuran sama saya. Saya mau ajakin ngobrol. Halo Kak, boleh kenalan bentar ya? Oke Kak, mungkin ini kita lagi mau nanya-nanya. Boleh kenalan dulu, mungkin kakak ini nih namanya siapa nih? Jadi nama aku Najwa. Oke, Kak Najwa ini berlima sama teman-temannya. Ini kalau boleh tahu asalnya dari mana sih? Dari ada yang dari Cengkareng, ada yang dari Kalideres, gitu-gitu. Ini Kak Najwa dan juga teman-temannya dari Cengkareng, dari Kalideres, lumayan jauh. Kenapa hari ini mutusin untuk jalan-jalan ke area Blok M Taman Literasi ini gitu? Karena kita sebelum ujian kita mau healing dulu ke sini. Karena lihat nih suasananya. Rame, seru deh, mau santai-santai gitu, terus ngelihat ini ya jadi healing aja. Oke, kalau gitu. Ini aku juga mau nanya ke kakak yang cowok, ini salah satu siapa? Ini mungkin kakak-kakaknya yang pakai baju cakep banget nih bajunya. Kak, kenalan dulu, namanya siapa? Nama aku Zaidan. Oke, Kak Zaidan, ini temennya Kak Najwa dan juga teman-teman kesini. Gimana ngelihat Blok M rame banget hari ini, dan ini kan udah jauh lebih rapi ya? Gimana pendapatnya dia sebagai Gen Z nih? Menurut aku sih estetik banget, pas banget buat foto-foto juga. Foto-foto. Ini kebetulan emang baru pertama kali ke Blok M. Oke, baru pertama kali ke Blok M. Kalau kakak sendiri, ntar mau ngapain di sini? Jajan-jajan gitu, beli minum. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Zaidan atas waktunya. Kak, kita mau explore lagi. Selamat melanjutkan aktivitas Kak Zaidan dan juga Kak Najwa ya. Oke, makasih waktunya. Nah, Camar dan juga pemirsa, ini tadi ternyata memang Blok M dipilih oleh anak-anak muda untuk nongkrong di sini karena areanya memang menarik dan juga gampang sekali untuk mencari tempat. Dan juga kita bisa lihat di belakang kami, ini ada banyak dari teman-teman anak-anak muda yang juga bersantai, berpiknik di area Taman Literasi. Dan sebagai informasi, Camar dan juga pemirsa, bahwa di area Blok M ini selain ada Taman Literasi, juga ada Blok M Hub, lalu juga ada banyak sekali pusat-pusat kuliner, dan aksesnya sangat mudah sekali, Camar dan juga pemirsa. Untuk Camar, pemirsa, dan juga bagi semua masyarakat mungkin ya dari Jakarta ataupun juga luar Jakarta yang ingin main ke area Taman Literasi ataupun juga Blok M, ini bisa menggunakan transportasi umum karena area Blok M Hub ini pun juga terintegrasi dengan transportasi umum seperti MRT ataupun juga Transjakarta. Jadi gimana, Camar, mau main ke sini atau enggak? Camar. Baik, terima kasih rekan Apri Nadira atas laporannya dan selamat bertugas kembali.